悪の高機動型の補給を修正しているのに、きついんだ。Teman-teman pikir Saku itu cuman si Char aja, cuman si Shin Matsunaga aja. Salah guys. Kenalin nih, ada si Johnny Raiden. Dia itu seperti setan merah dari Saku ya guys ya, dengan mobil suit paling cepat. Halo guys, selamat datang di Fradetoy. Di channel ini saya lebih banyak ngebahas kayak Gundam, Gunpla-nya juga, karakter-karakter ceritanya, Transformer, karakter-karakter Transformernya, ceritanya, dan juga kadang-kadang saya suka jalan-jalan sama ngasih motivasi buat teman-teman. Buat teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen ya. Kasih ide-ide lagi guys, biar channel ini makin rame, makin seru, dan bisa nemenin teman-teman setiap hari. Guys, sebelum kita mulai ceritanya, saya pengen kasih tahu dulu sama teman-teman, Johnny Raiden itu siapa ya? Bukannya ini guys, cuman mobil suitnya sama. Salah satu pilot yang legendaris juga ya guys ya, selain dari Shin Matsunaga ini. Johnny Raiden itu guys, salah satu pilot legend yang fight di kerajaan Seon juga ya guys ya, jadi prajurit Seon juga. Dan dia juga sempat ikut perang di One Year War ya. Teman-teman tahu nggak One Year War yang mana? Nah, dia tuh sering dipanggil sebagai Akai Inazuma, atau kayak semacam serangan merah gitu ya, itu bahasa Jepangnya. Dan sempat dirubah lagi jadi Shinku no Inazuma ya. Jadi Crimson Lightning. Nah, itu asal mulanya guys. Kenapa disebut kayak gitu? Nanti saya ceritain lebih jelas lagi. Nah, dia tuh lahir di Site 3 ya, tahun 0056, eranya Universal Century, jadi UC nih guys ya. Nah, dia itu keturunan Australia guys ya. Dan dia juga adalah anak seorang politikus. Kalau teman-teman tahu, mirip kayak Chris Hemsworth ya, dia juga kan orang Australia. Nah, dia juga hidupnya ya cukup lumayan, karena ya politikus kan biasanya punya duit, punya pengaruh di pemerintahan Seon waktu itu juga. Nah, waktu itu tuh ada protes ya guys ya, di Site 3 itu kayak semacam penyitaan properti sama pihak militer Seon. Nah ya pasti orang-orang pada marah kan, pada nggak suka ya, pada protes. Nah, waktu itu si Johnny Raiden tuh masih 15 tahun guys, dan mencoba membantu seorang pria yang terlibat dalam protes itu. Nah, dia diselamatkan sama Kaisilia Sabi. Teman-teman yang tahu Gundam tahu nggak sih si Kaisilia Sabi? Itu juga salah satu orang berpengaruh di Republik Seon ya. Waktu itu dia masih muda, dan akhirnya Johnny Raiden itu mendaftar di militer Seon. Ya pengen jadi tentara juga di usia sekitar 22 tahun lah waktu itu ya. Dan dia juga ngejalanin latihan militer, dilatih cara pakai mobil suit seperti apa, dan juga dididik keras ya. Makanya guys, jadi pilot yang legend juga nih, dia legendaris juga. Nah, waktu itu sekitar tahun 0078, itu berapa bulan sebelum peperangan besar atau One Year War ya. Nah, namanya dia tuh jadi terkenal guys, gara-gara pertempuran di Loum ya, tanggal 15 Januari tahun 0079. Nah, teman-teman yang nonton Gundam pasti tahu kan peperangan One Year War. Kadang-kadang ada Gundam RX-78 namanya, ada tagline-nya tuh One Year War, itu adalah Gundam yang di masa itu guys, dibikinnya tuh kayak gitu. Nah, dia tuh bukan new type guys. Itu yang saya suka dari Seon ini guys ya, dari Saku ini, karena dia tuh bukan new type, dia prajurit biasa, tapi dia hebat aja, berbakat gitu guys ya. Nah, di sini juga ngasih saya motivasi, kalau teman-teman kerja keras, teman-teman tekun, walaupun teman-teman nggak punya bakat sekalipun, pasti bisa. Itu yang saya belajar dari tahu cerita si Johnny Raiden ini guys. Nah guys, itu ceritanya lumayan panjang yang Johnny Raiden. Kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut, kasih komen aja guys. Nanti komennya saya bikinin ya, biar teman-teman yang fans Saku, fansnya Johnny Raiden, tahu Johnny Raiden tuh kayak gimana sih. Nah, kita sekarang masuk ke bagian yang paling favorit, yaitu Gunpla-nya guys. Nah, ini saya udah bawa ya. Saya udah beli si Saku ini guys, si Red Comet ini, bukan Red Comet, Crimson Lightning ya, si Johnny Raiden. Yang high grade-nya. Kenapa yang high grade? Kalau saya yang high grade itu enak guys, ngerakitnya nggak begitu rumit ya. Tapi kalau teman-teman senang yang pengen kerumitan, yang asik ngerakit, mendingan beli MG-nya. MG-nya juga keren. Nah, kalau yang ini saya ada planning mau di custom. Cuman nanti saya beresin dulu guys. Saya juga ada satu Gundam Shenlong yang lagi saya custom. Nanti saya juga akan bikin videonya guys ya. Teman-teman tetap stay tune di Fradetoy. Nah, sekarang kita bahas nih ceritanya dari segi Gundamnya ya, segi gunpla-nya, mobile suit-nya.
Nah, mobile suitnya tuh namanya MS06R, ada strip 2-nya. Kenapa guys? Dia itu punya extra booster. Nah, kalau teman-teman lihat kelihatan tuh di sini. Ya, dia tuh dipasang extra booster di beberapa titik biar lebih cepet guys, lebih kenceng. Dia itu kenapa disebut crimson ya karena saking cepatnya gitu ya. Dia itu basic warnanya kalau teman lihat sekilas warnanya tuh hitam ya sama merah ya. Kalau char kan merah semua, jadi ada bedanya nih guys. Nah, senjatanya dapat tambahan ya. Itu yang beda, dia tuh punya basoka yang gede banget guys. Nah, ini nih guys. Dia tuh dapat basoka yang besar. Jadi basokanya ada dua dikasihnya, yang biasa, yang standar saku sama dikasih yang gede guys. Ya. Nah, jadi MS-nya si Johnny Ridden ini itu ibarat muscle car ya guys, tapi dikasih super charge. Jadi kenceng banget gitu. Kan kalau teman-teman lihat filmnya tuh dia bisa digas ya, itu tuh tenaganya beda karena ada extra booster tambah kenceng guys ya. Nah, ini juga yang bikin rivalnya aja agak segen. Mungkin beberapa pilot-pilot lain yang tahu dia juga segen karena ini kenceng banget dan jago banget. Padahal bukan new type loh guys. New type kan teman-teman tahu ya, Amuro, Char kalau di era ini dia bukan new type. Ini yang bikin saya suka ya, selain si Shin Matsunaga, Junior ini juga orang biasa tapi bisa. Nah, teman-teman mungkin yang nggak punya bakat, teman-teman bisa ya karena dia juga orang biasa yang kerja keras sampai bisa berhasil. Mau kasih beberapa fakta unik ya tentang si Johnny Ridden guys. Dia tuh suka dikira Char. Soalnya secara sekilas guys, teman-teman lihat aja. Mirip banget gitu ya, dari warnanya juga sama, merah. Cuman teman-teman ingat ada itemnya guys ya. Ada itemnya. Itu yang bikin beda. Terus dia juga hilang guys. Setelah One Year War, hilang. Kayak Shin Matsunaga juga hilang ya. Entah kemana. Ada teori yang ngasih tahu kalau dia tuh direkrut sama pihak federasi ya, mungkin karena skillnya hebat, dia jago ya dalam mengendalikan mobile suit-nya, dan dia jadi pilot untuk prototype mobile suit di pihak federasi. Nah, karena itu Johnny Ridden banyak fansnya. Selain dia keren ya, mirip-mirip kayak Char. Terus kalau menurut saya guys, warna merah ini tuh kan ya banyak orang yang senang warna merah ya, banyak jadi inceran, baik itu high grade-nya atau master grade-nya. Keren guys, bahkan waktu itu saya pernah kepikiran bikin PG-nya tapi versi kayak gini. Karena kan sebelum dia punya mobile suit kayak gini, kalau pilot-pilot Seon atau prajurit Seon itu pasti pakai yang biasa dulu. Yang standarnya lah, kalau kasarnya mobil biasanya. Ini kan udah mobil muscle car dikasih super charge. Ya, jadi beda beda banget tuh. Teman-teman lihat di sini kan kakinya juga beda. Kalau yang standar kan nggak kayak gini, nggak ada booster-booster tambahan ya. Nah, itu yang bikin dia tuh keren. Dan ceritanya juga kalau teman-teman nonton ada komiknya, ada lore-nya, itu asik banget guys Johnny Ridden itu. Menurut teman-teman gimana nih? Teman-teman kalau misalnya seneng saku, seneng yang mana? Atau memilih siapa? Si Char apa si Johnny Ridden ini? Teman-teman bisa tulis di komen dan jelasin kenapa. Karena saya juga salah satu fansnya Char juga ya. Mungkin teman-teman ada yang nanya gitu ya, kenapa sih senangnya Saku gitu, kenapa senangnya Seon, kenapa nggak Gundam? Mukanya kan lebih keren. Kalau Saku kan, ya teman-teman lihat ini yang saya punya dari Shin Matsunaga ya guys. Tuh, kayak gini kan. Modelnya tuh kayak bulat-bulat, monyong-monyong, kabel-kabel. Ya memang beberapa orang tuh ada yang nggak suka, tapi kenapa saya bisa suka Saku ya guys ya? Kalau teman-teman lihat dari Char atau beberapa, atau biasanya prajurit Saku tuh biasanya mereka lebih dewasa. Kalau Gundam, pilot-pilot Gundam, walaupun ada juga pilot Gundam yang dewasa ya, kebanyakan tuh pilot Gundam biasanya masih anak kecil guys, jadi mentalnya belum stabil. Tapi kalau pilot-pilot aku yang saya tahu, yang memang ice pilot itu biasanya mereka sudah stabil mentalnya, terus lebih dewasa, lebih cool, lebih tenang. Ya kalau pilot ya Gundam tuh biasanya agak panik, gampang marah, emosi gitu ya, belum bisa ngendaliin diri dengan baik. Itu yang bikin kenapa saya lebih senang si Saku ini guys ya. Soalnya kalau teman-teman tahu ceritanya mau pihak federasi ataupun pihak Seon ya sama-sama guys. Mereka sama-sama, kalau dari ngomongin politiknya ya, sama-sama brengsek lah, sama-sama nggak ada yang benar gitu. Ya mereka tuh para pilotnya cuma korban peperangan aja. Jadi kayak alat aja buat politik dari yang punya federasi sama Seon, lebih kayak lebih kayak gitu guys. Ya menurut teman-teman gimana? Teman-teman yang suka Seon pasti mungkin lebih ngerti, lebih paham, dan lebih bisa relate sama yang saya ceritain. Nah, oke guys, teman-teman jangan lupa like,
subscribe, dan komen ya. Terus berikutnya guys, saya akan bahas lagi si Mobile Suit-nya ya. Tapi buat teman-teman yang pengen ceritanya, boleh komen. Nanti saya ceritain biar teman-teman juga ngerti. Karena saya biasanya tuh suka beli mainan atau misalnya kayak contohnya yang ini yang pernah saya bahas, karena saya tahu ceritanya guys. Itu dia, karena tahu ceritanya, relate, nah saya pengen punya. Tapi ada juga beberapa teman saya yang memang suka karena desainnya keren. Nah, teman-teman juga senangnya yang mana nih? Yang ceritanya, apa yang memang desainnya juga keren, ya. Teman-teman kasih komen juga. Nah guys, jangan lupa like, komen, subscribe Pradetoy.